Apa presiden Anda? Oke. Recording action. Potongan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Selamat pagi. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruang guru yang kita cintai ini. Dan sholawat beriring salam ke ruh junjungan Nabi kita dari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tempat beliau yang kita harapkan di kemudian hari nantinya. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sinunukan, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan dan bidang kurikulum, dan yang saya hormati rekan-rekan atau guru bidang studi di SMA Negeri 1 Sinunukan. Baik, di sini ada tugas akhir BKG PJOK yang tugasnya itu rencana tindak lanjut program pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas sekolah di SMA Negeri 1 Sinunukan yang berjudul tentang berkawan dengan sehat, bergerak untuk bugar. Judul program kegiatan berkawan dengan sehat, bergerak untuk bugar. Nah, di sini saya mengambil latar belakang senam merupakan olahraga yang memiliki banyak bagi kesehatan fisik maupun mental. Gerakan-gerakan senam yang terstruktur dan terarah dapat meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas, keseimbangan, dan koordinasi serta daya tahan tubuh. Selain itu, senam juga dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan mood, dan meningkatkan kualitas tidur. Di era modern ini, gaya hidup masyarakat cenderung kurang aktif dan lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar. Hal ini berdampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental, seperti obesitas, penyakit jantung, dan depresi. Oleh karena itu, penting berolahraga, salah satunya dengan senam. Materi senam yang akan dipelajari dalam modul ini direncanakan membantu peserta didik memahami dasar-dasar senam, mempelajari berbagai gerakan yang berbeda di setiap minggunya, dan di setiap minggunya aman dan efektif, dan mampu meningkatkan kemampuan fisik dan mental mereka untuk mengurangi kejenuhan peserta didik pada olahraga senam. Terus melalui PJBL berkawan dengan sehat, bergerak untuk bugar. Ini sekolah mengenalkan konsep betapa pentingnya kesehatan jiwa dan raga bagi seseorang. Diharapkan nantinya peserta didik mampu mengkreasikan berbagai gerakan senam sebagai upaya perwujudan sehat jasmani dan rohani. Dan peserta didik juga diharapkan mampu sadar akan betapa pentingnya kesehatan untuk dirinya sendiri. Di dalam program ini saya mengajak peserta didik mengkreasikan senam dengan mandiri, kreatif, dan kolaboratif. Dalam program ini, murid dapat memilih aktivitas untuk mengembangkan kebugaran mereka sehingga pilihan yang mereka pilih dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan program ini melibatkan komunitas belajar sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Sinunukan serta guru mata pelajaran, khususnya guru PJOK dan guru bidang studi sebagai mentor untuk mengembangkan mental dan kebugaran jasmani siswa kita menyeluruh di SMA Negeri 1 Sinunukan. Dengan memanfaatkan aset manusia yang ada diharapkan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, di sini tujuannya peserta didik kita harus mampu mengelola emosi yang dirasakan, peduli terhadap kesehatannya, baik kesehatan mental maupun
kesehatan fisiknya. Dan peserta didik juga diharapkan mampu mencari dan melakukan kegiatan positif yang memelihara kesehatan fisik dan mentalnya. Program ini melibatkan komunitas belajar di sekolah utamanya guru PJOK dan guru bidang studi saling berkolaborasi mampu membantu pencapaian tujuan yang diharapkan. Nah, di sini langkah-langkah untuk pencapaian tujuan. Yang pertama, koordinasi pimpinan sekolah atau tim KBS dan orang tua murid. Dan yang kedua itu ada dia pendataan, asesmen awal, membuat jadwal kegiatan dan mendata sarana dan prasarana yang digunakan atau yang diperlukan. Dan yang ketiga ada mencari referensi, mencari narasumber, data pendukung atau sumber belajar, meminta pendapat dan saran dari pemimpin KBS yang ada di SMA Negeri 1 Sinunukan. Dan terus pelaksanaan program sesuai jadwal pelibatannya murid dan guru untuk melaksanakannya. Dan yang keempat ada dia evaluasi. Ini senam kita laksanakan di setiap hari Sabtu, melibatkan seluruh peserta didik dan di mana guru mencatat hasil dari evaluasi tersebut. Dan yang terakhir ada yang tindak lanjut, pengembangan program secara berkelanjutan melibatkan aset atau instansi luar sekolah. Nah, ini dia capaian pembelajaran. Di mana di capaian pembelajaran ini murid kita dapat berkreatif, peduli, tanggung jawab, serta menghargai perbedaan. Yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program, jenis programnya itu co-kurikuler, skala program, seluruh peserta didik di SMA Negeri 1 Sinunukan. Pengaturan program, setiap kelas mampu menghasilkan bentuk gerakan senam yang berbeda-beda. Dan yang kedua itu bergilir kelas yang ditampilkan setiap hari Sabtu sesuai jadwal kelas yang ditentukan. Dan yang terakhir, mulai minggu pertama hingga minggu keempat di lapangan sekolah SMA Negeri 1 Sinunukan yang akan kita mulai pada tahun ajaran baru. Di mana di sini mitra dalam komunitas belajar, kepala sekolah sebagai penanggung jawab di dalam Kombel dan guru PJOK sebagai fasilitator program Kombel dan guru bidang studi sebagai pendukung sekaligus pembimbing program latihan peserta didik. Lanjut. Nah, ini dia kapasitas yang dimiliki sekolah, yang dimiliki kelas atau sekolah. Di mana yang pertama itu aset manusia. Yang pertama berada di kepala sekolah, guru dan peserta didik. Sementara di aset fisik ada di lapangan sekolah, ruang guru, laptop dan proyektor. Di aset lingkungan, pepohonan di sekitar halaman sekolah serta tanah lapangan. Di aset finansialnya itu ada di dana bos dan tabungan peserta didik. Sementara aset sosial adanya dukungan moral dari komite sekolah terhadap program Kombel di sekolah kita SMA Negeri 1 Sinunukan. Dan yang terakhir itu ada aset agama dan kebudayaan. Adanya dukungan kegiatan ini dari guru agama dan peserta didik harus sekaligus menghargai dan menghormati antara suku dan agama yang berbeda-beda. Nah, ini dia rencana evaluasi. Rencana evaluasi program ini dilakukan setiap minggu dan akhir kegiatan melakukan refleksi wawancara terhadap murid dan refleksi bersama murid secara terbuka terkait kegiatan yang dilaksanakan di sekolah kita. Murid diberi kebebasan untuk memberikan pendapat, mencurahkan isi hatinya dan perasaan selama mengikuti kegiatan senam di sekolah kita. Dan perubahan dan hal baru apa yang mereka dapatkan
sehingga mengikuti program serta membuat rencana perbaikan dipandu oleh Bapak Ibu guru. Nah, tantangan nanti kemungkinan yang akan kita hadapi, yang pertama itu keterlibatan aktif dalam program. Yang ketiga, komitmen murid, guru, dan orang tua dalam pelaksanaan program. Dan yang ketiga, konsistensi pengawasan program. Dan yang keempat, konsistensi pelaksanaan program. Dan yang terakhir, konsistensi penerapan pasca program. Nah, di sini dia penutup. Mudah-mudahan semoga kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga kita mampu mencapai tujuan yang kita inginkan serta bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.